Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dosen pembimbing modul PTK. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin memaparkan sedikit tentang proposal PTK yang saya buat, yaitu terkait penggunaan aplikasi Edmodo dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pokok pembahasan kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 11 Multimedia SMK Al-Huda Turala, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Dasar utama saya memilih judul tentang penggunaan aplikasi Edmodo ini melihat realita di sekolah kami ketika anak belajar, khususnya belajar pendidikan agama Islam, respon ataupun antusias mereka semakin kesini saya perhatikan semakin berkurang. Anak bosan dengan metode-metode pembelajaran yang sering disampaikan pada mata pelajaran PAI, yaitu metode ceramah. Kemudian saya tertarik untuk menggali apa sih penyebabnya. Apakah karena kesalahan metode sehingga minat ataupun respon peserta didik itu berkurang, sehingga mengakibatkan kepada hasil belajar mereka yang turun drastis. Nah, dengan demikian saya mencoba mengaplikasikan pembelajaran Edmodo, yang mana Edmodo merupakan salah satu platform yang dikembangkan pada tahun 2013, yang mana aplikasi Edmodo ini seperti LMS, Learning Management System, di mana fitur-fitur di sana cukup komplit. Jadi kelas secara virtual terwakilkan, kelas secara luring terwakilkan dengan adanya aplikasi Edmodo, di mana di aplikasi Edmodo itu ada beberapa fitur yang sangat ataupun cocok jika dipakai pembelajaran. Di antaranya ada menu kuis itu untuk evaluasi, ada menu diskusi, ada menu library itu untuk perpustakaan, ada juga menu link, yang mana link itu bisa kita mengirimkan tautan, baik itu dari YouTube ataupun dari web lain yang terkait pembelajaran. Adapun konsentrasi yang saya teliti terkait dengan pengaplikasian Edmodo untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI, pokok pembahasan kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Identifikasi masalah yang pertama, sebagian peserta didik jenuh dengan pembelajaran konvensional yang biasa. Kemudian yang kedua, kurangnya daya serap dan antusias peserta didik terhadap materi yang diajarkan guru di kelas. Tapi mohon maaf, saya bukan memilih metode pembelajaran, karena sejatinya
tidak ada metode pembelajaran yang lebih baik, tidak ada metode pembelajaran yang kurang baik. Itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Yang terpenting tergantung materi apa yang kita sampaikan. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya yaitu hampir rata-rata peserta didik setiap hari membuka internet. Nah, ini merupakan modal yang utama karena Edmodo itu berbasis online. Kemudian selanjutnya peserta didik sering mengantuk saat pembelajaran berjalan dikarenakan ya metode pembelajarannya yang membosankan seperti itu. Kemudian suasana pembelajaran kurang kreatif. Kemudian peserta didik banyak yang tidak mengumpulkan tugas karena kurang mengerti terhadap materi yang disampaikan. Ini merupakan dampak dari kurangnya respon siswa dalam belajar. Kemudian selanjutnya peserta didik banyak yang tidak mencatat materi ketika pembelajaran di kelas. Kemudian kurangnya antusias peserta didik terhadap materi yang disampaikan di kelas. Nah, ini mungkin permasalahan-permasalahan yang sudah saya identifikasi terkait dengan penggunaan aplikasi Edmodo sebagai terobosan baru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian masalah hasil identifikasi ini saya batasi dan saya rumuskan sehingga muncul sebuah perumusan masalah, yaitu yang pertama berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan digunakannya aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PAI pokok pembahasan kepedulian umat Islam terhadap jenazah di kelas 11 multimedia SMK Ludatul Alaq. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edmodo di kelas 11 multimedia SMK Ludatul Alaq pada mata pelajaran PAI. Kemudian poin yang ketiga, rumusan masalahnya itu adalah bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dengan digunakannya aplikasi Edmodo di kelas 11 multimedia SMK Ludatul Alaq. Maksudnya poin ketiga ini, apakah ada peningkatan hasil belajar siswa tersebut dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi Edmodo dan sesudah menggunakan aplikasi Edmodo. Kemudian yang saya sampaikan bahwa unsur dari penelitian tindakan kelas yang harus kita teliti ada 3 aspek. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran, yaitu RPP. Bagaimana guru menyiapkan RPP terkait materi yang akan disampaikan melalui aplikasi Edmodo. Kemudian yang kedua, setelah perencanaan, kemudian kita juga meneliti bagaimana proses pelaksanaan daripada perencanaan tersebut. Kemudian yang ketiga, adakah outputnya ataupun adakah dampaknya dari perencanaan yang matang, kemudian prosesnya kemudian diolah menjadi proses. Nah, apakah ada dampak atau tidak. Kemudian perumusan masalah, pemecahan masalah. Guna memecahkan masalah di atas, peneliti memakai penelitian tindakan kelas dengan langkah-langkah. Yang pertama planning ataupun perencanaan, kemudian acting, pelaksanaan, dan observasi, pengamatan, dan tahap refleksi. Kemudian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka pemecahan masalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan digunakannya aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PAI dan seterusnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan respon peserta didik di kelas 11 multimedia SMK Ludatul Alaq dengan penggunaan aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PAI dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan digunakannya aplikasi Edmodo di kelas 11 multimedia, SMK Ludatul Alaq pada mata pelajaran PAI dan seterusnya. Kemudian tujuan daripada tindakan ataupun penelitian ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan digunakannya aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PAI. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan respon peserta didik di kelas 11 multimedia SMK Ludatul Alaq dengan penggunaan aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PAI dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan digunakannya aplikasi Edmodo di kelas 11 multimedia dan seterusnya. Adapun manfaat tindakan ataupun manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peserta didik, penerapan model pembelajaran dengan media Edmodo diharapkan mampu memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk belajar aktif, meningkatkan motivasi belajar, mengoptimalkan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, dan dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua, bagi guru sebagai bahan masukan guna penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah ataupun lokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif penggunaan media pembelajaran pada sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, bagi peneliti sendiri memperoleh pengalaman langsung dalam eksplorasi ilmu dan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran menggunakan media Edmodo. Kemudian kerangka konseptual dan hipotesis tindakan. Yang pertama, kerangka konseptual. Pembelajaran PAI di SMK dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana kita ketahui, urgensi daripada pembelajaran ataupun urgensi daripada pendidikan yaitu memanusiakan manusia secara manusiawi, proses penyadaran manusia tersebut supaya dia lebih dekat dan lebih mengenal terhadap Tuhannya. Selain itu, pendidikan ataupun pembelajaran PAI dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual agar dapat menyelesaikan masalah-masalah baik berupa ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki pengetahuan ataupun gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang pendidikan agama Islam yang dipelajari dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam penelitian tindakan kelas ini pada mata pelajaran PAI, pokok pembahasan kepedulian umat Islam terhadap jenazah di kelas 11 multimedia SMK Ludatul Alaq, Kecamatan Baregbeg dan seterusnya. Peneliti memilih penggunaan aplikasi Edmodo sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Alasan peneliti memilih penggunaan aplikasi Edmodo sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik karena yang pertama, aplikasi ini dianggap cocok diterapkan pada semua mata pelajaran, tidak terkecuali mata pelajaran PAI. Selain itu, alasan peneliti menggunakan aplikasi ini untuk membuktikan bahwa pendidikan agama Islam pun mampu berkolaborasi ataupun mampu bersinergi dengan kemajuan teknologi yang semakin kesini semakin canggih, semakin pesat. Adapun kelebihan aplikasi ini adalah yang pertama, membuat pembelajaran tidak tergantung pada waktu dan tempat, dimanapun, kapanpun. Yang penting ada koneksi internet, si peserta didik bisa untuk belajar. Kemudian yang kedua, meringankan tugas guru untuk memberikan penilaian kepada peserta didik karena dalam LMS ini, dalam Edmodo ini, jadi si anak apabila mengirimkan tugas, contohnya evaluasi multiple choice, itu si nilai langsung muncul seperti begitu. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang tua wali peserta didik untuk memantau aktivitas belajar dan prestasi dari putra-putrinya. Nah, salah satu kelebihan Edmodo, jadi yang bisa gabung di kelas tersebut yaitu orang tuanya juga bisa gabung. Edmodo terbagi kepada 3 akun. Yang pertama ada akun guru, kemudian yang kedua ada akun
siswa, dan yang ketiga ada akun orang tua. Jadi seorang tua bisa memantau proses pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Kemudian membuat kelas lebih dinamis karena memungkinkan interaksi guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik dalam hal pelajaran atau tugas. Memfasilitasi kerja kelompok yang multidisiplin dan mendorong lingkungan virtual kolaboratif yang membantu pembelajaran berbasis proses. Maksudnya multidisiplin di sini karena penugasan di dalam Edmodo itu ada deadline. Kita sebagai guru bisa mengatur deadline tersebut. Jadi kalau siswa misalkan pukul 15.00 tugas, batas pengakhiran tugas, kemudian si siswa baru mengupload 15.30, maka tugas tersebut tidak akan bisa terkirim. Nah, ini bisa menjadi acuan kepada peserta didik untuk disiplin dalam hal waktu. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembatasan masalah, bahwa aspek yang diungkap dalam penelitian ini yakni apakah dengan menggunakan aplikasi Edmodo peserta didik mendapatkan respon yang baik dalam menyerap materi pelajaran sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar mereka. Secara lebih jelasnya, kerangka pemikiran tersebut di atas dapat dilihat dalam skema berikut ini. Nah, di sini ada kondisi awal, kemudian ada tindakan, kemudian ada kondisi akhir. Dari kondisi awal, guru ataupun peneliti belum menggunakan aplikasi Edmodo dalam pembelajaran materi pembelajaran. Guru belum menggunakan aplikasi Edmodo dalam pemberian materi pembelajaran. Kemudian masuklah kepada tindakan. Maksud tindakan di sini, si guru sudah menggunakan aplikasi Edmodo sehingga pembelajaran pun sudah berbasis Edmodo. Kemudian masuk ke siklus yang pertama, yaitu di mana siklus yang pertama ini menggunakan fitur file and link. Nah, ini untuk tautan materi dan menyimpan link baik itu dari YouTube, dari web-web lain. Kemudian masuk kepada siklus yang kedua, kemudian masuk kepada siklus yang ketiga. Nah, dari siklus yang ketiga ini ada diduga dengan menggunakan aplikasi Edmodo dalam pembelajaran peserta didik mendapatkan respon yang baik dalam menyerap materi pembelajaran sehingga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Di sini ada sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah anggapan sementara tentang penelitian yang dilaksanakan. Kesimpulan sementara tentang penelitian yang sedang dilaksanakan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan-rumusan masalah atau sub-masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari mulai landasan teori ataupun kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya. Kemudian dari kerangka pemikiran yang telah dibangun oleh peneliti, maka dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulan sementaranya yaitu apabila guru mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edmodo, maka peserta didik akan mendapatkan respon yang baik dalam menyerap materi pembelajaran sehingga dari akibat respon yang baik ini berpengaruh terhadap hasil belajar mereka pada mata pelajaran PAI, pokok pembahasan kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Kemudian metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian tindakan kelas. Sebagaimana Sujono mendefinisikan, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktek pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan jalan yang tadi merancang, melaksanakan, merefleksi
tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Itu pernyataan daripada Rustam dan Mundlarto. Adapun subjek daripada penelitian pada penelitian kali ini yaitu siswa ataupun peserta didik kelas 11 multimedia SMK Al-Huda Turalak tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 27 orang yang terdiri dari 14 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Yang dinamakan subjek penelitian itu sendiri menurut LPP IAID tahun 2011 yaitu yang dinamakan objek penelitian atau bisa juga subjek penelitian bisa juga disebut dengan populasi adalah keseluruhan orang atau benda dalam suatu kategori tertentu. Kemudian adapun objek penelitiannya yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pokok pembahasan kepedulian umat Islam terhadap jenazah melalui penggunaan aplikasi Edmodo di kelas 11 multimedia SMK Al-Huda Turalak. Adapun alasan si peneliti memilih tempat penelitian di sekolah tersebut, yang pertama karena si peneliti merupakan alumni sekaligus tempat pengabdiannya sampai saat ini sehingga mempermudah dalam kondisi untuk pengumpulan data dalam menunjang kelancaran penelitian ini. Kemudian rancangan daripada penelitian. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Oktober sampai bulan Desember pada tahun pelajaran 2021-2022 yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian rencana penelitian tindakan kelas ini rencananya akan menggunakan model penelitian tindakan Kurt-Lewin. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 langkah pokok. Seperti tadi sudah disinggung, keempat langkah pokok itu yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, kemudian yang ketiga tahap pengamatan, kemudian tahap yang keempat adalah refleksi, serta perencanaan ulang yang dilaksanakan pada siklus kedua dan ketiga dalam bentuk siklus tersendiri. Nah, berikut itu adalah bagan rencana tindakan penelitian yang akan dilakukan. Terdiri dari 3 siklus. Siklus yang pertama, siklus yang kedua, ini siklus yang ketiga. Kemudian perencanaan. Tahapan ini berupa penyusunan rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Pada tahap perencanaan penelitian menentukan fokus peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati. Kemudian membuat sebuah instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi dalam tindakan berlangsung. Perencanaan dimulai dengan penelitian meminta izin kepada pihak terkait yang ada di sekolah untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua adalah implementasi ataupun acting. Peneliti melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Edmodo, mengevaluasi hasil belajar peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Edmodo untuk dijadikan tolak ukur dalam penelitian tersebut. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu observasi kegiatan ini. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi Edmodo, mengadakan tes untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, melaksanakan analisis terhadap evaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Tahapan refleksi yang pertama memeriksa hasil evaluasi peserta didik, membantu peserta didik ketika menghadapi masalah setelah pembelajaran. Jadi dalam satu siklus ini terdapat yang tadi terdapat 4 tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, planning, yang kedua acting, yang ketiga observasi,
phasing, kemudian yang keempat reflexing. Kemudian instrumen-instrumen penelitian yang digunakan, yang pertama adalah lembar observasi kinerja guru dalam menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian lembar observasi guru dalam melaksanakan pembelajaran, lembar observasi hasil pembelajaran. Kemudian teknik pengumpulan datanya, yang pertama adalah menggunakan kegiatan wawancara, kemudian teknik observasi, teknik tes, yang mana teknik tes ini menggunakan fitur yang ada di Edmodo, yaitu ada yang namanya fitur kuis. Kemudian analisis deskriptif dan lain sebagainya. Kemudian analisis data dan kriteria keberhasilan. Yang disebut dengan analisis data adalah mengurai ataupun memisahkan. Maka menganalisis data berarti mengurai dan atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian-pengertian serta bisa disimpulkan. Menurut Winawijaya, analisis data dalam PTK dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, mendeskripsikan data. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data. Mungkin itu pemaparan dari saya terkait dengan proposal penelitian tindakan kelas yang saya buat, yang berjudul penggunaan aplikasi Edmodo dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penggunaan aplikasi Edmodo dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pokok pembahasan kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.